Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Marta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai statistika, yaitu ada dua. Mengenai topik statistika yang pertama, yaitu tentang estimasi, dan yang kedua adalah tesis. Keduanya akan membahas tentang pendugaan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori mengenai estimasi dan juga hipotesis. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan teori tersebut, saya akan memberikan tutorial cara menggunakan RStudio untuk memecahkan masalah hipotesis dan juga estimasi. So, langsung aja. Untuk mendapatkan gambaran mengenai populasi yang paling sering diinginkan adalah rata dan variansi, yang dikenal sebagai parameter. Gambaran itu akan ditarik dari cuplikan acak yang diambil yang disebut sebagai statistik. Kegiatan memanfaatkan statistik semacam ini dalam statistika disebut inferensi atau to infer, yaitu memperkirakan. Nah, di sini ada dua tujuan dari inferensi, yaitu yang pertama sebagai pendugaan atau estimasi, di mana menduga besarnya parameter populasi. Dan yang kedua yaitu pengujian hipotesis untuk menarik kesimpulan mengenai kebenaran perkiraan besarnya parameter populasi. Dalam pendugaan, statistik harus tepat sasaran atau akurat yang disebut sebagai tak bias dan teliti atau persis, yaitu di mana penyimpangannya kecil yang disebut sebagai efisien. Nah, pendugaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai tertentu terhadap suatu parameter. Data yang digunakan untuk melakukan estimasi parameter ini merupakan suatu sampel yang akan dikembangkan dan kemudian digunakan oleh suatu estimator untuk menghasilkan suatu nilai parameter. Menurut Indra dan Noviadi, estimasi merupakan suatu tahapan yang terpenting dalam menentukan model peluang yang tepat dari sekumpulan data. Nah, proses penentuan besaran dari cuplikan yang akan digunakan untuk memberi gambaran mengenai populasi disebut pendugaan atau estimation. Statistiknya di mana pendugaan estimator dan nilai yang diperoleh dinamai dengan nilai duga, yaitu estimate. Pendugaan dapat dinyatakan sebagai suatu nilai atau pendugaan titik maupun sebagai suatu selang atau interval pendugaan selang. Nah, di sini pendugaan terbagi atas dua, yaitu yang pertama sebagai pendugaan titik dan yang kedua adalah pendugaan selang. Pendugaan yang baik yaitu dikatakan tak bias jika nilai harapannya sama dengan parameter yang digunakan. Nah, yang kedua, penduga dikatakan efisien jika variansinya kecil. Dan yang ketiga, penduga biasanya menggunakan nilai duga yang diperoleh dari cuplikan, yang bentuknya dapat rata, proporsi, varians, atau selisih dari dua statistik yang bersesuaian. Oke, langsung aja aku akan menjelaskan yang pertama, yaitu pendugaan titik, yaitu di mana pendugaan titik atau point estimation, nilai parameter diduga menggunakan nilai statistiknya, yaitu mu, rata populasi, diduga langsung dengan penduganya, yaitu sigma mu, yaitu rata dari Y atau rata cuplikan. Kemudian P besar, yaitu proporsi populasi, diduga langsung penduganya, yaitu P kecil, proporsi cuplikan. Kemudian mu merupakan simpangan baku populasi, diduga langsung dengan penduganya, yaitu S kecil, simpangan baku cuplikan. Kemudian yang kedua yaitu pendugaan silang atau interval estimation. Dalam cara pendugaan ini, yang ingin disampaikan adalah dengan peluang tertentu, parameter terletak di antara kedua nilai batas yang diberikan. Parameter terletak di antara kedua nilai batas yang diberikan, sehingga akan diperoleh dua buah nilai sebagai batas atas dan batas bawah. Lanjut yaitu hipotesis. Hipotesis dalam statistik yaitu sebuah pernyataan yang mungkin benar maupun salah mengenai satu populasi atau lebih. Nah, benar atau tidaknya pernyataan tersebut tidak dapat dipastikan kecuali mengamati seluruh bagian. Nah, jadi kalau mengamati hanya sebagian, cuplikan saja dari populasi itu tidak
tidak akan mewakilkan atau tidak akan memeriksa seluruh anggota populasi. Pengamatan terhadap barang bukti yang ada atau cuplikan dipakai untuk mendukung ataukah mematahkan pernyataan. Hipotesis yang diformulasikan dengan harapan agar ditolak, yaitu akan ditunjukkan salah, merupakan hipotesis yang diuji disebut hipotesis nol dan biasa dilambangkan dengan H0. Penolakan H0 mengharuskan adanya pernyataan lain yang akan diterima disebut hipotesis alternatif dan dilambangkan sebagai H1. Oke, langsung aja kita prakteknya. Oke, kita langsung aja ke soalnya ya. Oke, apa sih bedanya kita menghitung data dengan secara manual dan RStudio? Nah, bedanya itu ketika kita menghitung data dengan RStudio, yaitu yang dibandingkan adalah p-value dan alfanya, sedangkan manual itu membandingkan hitung dengan tabel. Misalnya kita akan mencari jet, yaitu di mana di manual kita hanya membandingkan jet hitung dengan jet tabel, sedangkan di RStudio itu kita membandingkan p-value dan alfanya. Di sini aku juga sudah hitung secara manual. Pertama-tama kita buka dulu RStudio ya. Kita bisa klik new file dengan rscript new. Yang pertama-tama itu yang perlu kita lakukan adalah dengan mengaktifkan teaching demos ya. Kita aktifkan dulu, kita centang dulu, kemudian kita cari jet test karena kita mau menghitung jetnya. Kita cari, nah ini kita bisa langsung copy aja, kemudian kita letakkan ke sini. Ini yang udah aku kerjain, jadi kita bisa ngulang lagi dari awal. Setelah kita pasti, kita masukin datanya aja. X-nya tadi berapa? 71,8. Kemudian MU-nya adalah 70. Standar deviasinya yaitu 8,9, simpangan baku 8,9. Alternatif, nah alternatif kita pilih greater ya, karena dia mintanya lebih besar daripada 70. Nah, kenapa kita nggak taruh C? Karena ini tuh hanya meminta yang lebih besar. Jika harus lebih kecil dan lebih besar, maka kita akan menginput C-nya juga, tapi ini hanya diminta yang lebih besar, jadi kita hanya input yang greater aja. Kemudian standar deviasi tadi lanjut ke N itu adalah jumlah datanya ada 100. Kemudian confidence levelnya itu 0,95, dimana 1 itu dikurang 0,05, jadilah 0,95. Ini kita tinggal blok semua, kemudian kita pencet run, muncul datanya di sini. Hasil yang kita peroleh yaitu p-value, ini p-value 0,021 lebih kecil dari alfanya, di mana nilai alfanya diketahui di soal adalah 0,05. Jadi H0-nya ditolak ya, sama dengan ketika kita menghitung menggunakan cara manual, di mana jet hitungnya adalah lebih besar dari jet tabel, yaitu 2,02 lebih besar daripada 1,64645. Maka H0-nya ditolak. Di sini kita menarik suatu hipotesis atau interpretasi, yaitu di mana berdasarkan uji hipotesis jihad satu populasi dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa harapan umur sekarang lebih besar daripada 70 tahun. Jadi H0 ditolak, otomatis H1 diterima, di mana H1 itu adalah lebih besar dari
170. Gitu. Kemudian kita lanjut ke uji nilai tengah populasi dengan ragam tidak diketahui. Nah, jika ragam tidak diketahui, maka kita akan menggunakan t-test. Nah, lagi-lagi jika kita tidak mengetahui rumus dari t-test sendiri, kita bisa cari di bagian health, kemudian kita cari test, akan muncul ya. Nah, kemudian kita copy aja, kita paste aja ke sini nanti. Oke, di sini ada, kemudian kita input ya X-nya, yaitu semua nilai tinggi, koma, MU-nya 160, di dalam soal alternatifnya yaitu two side atau dua arah. Kemudian confidence levelnya ada di 0,95. Sama aja dengan yang tadi, kita blok, kemudian kita run seperti ini. Nah, dapat dimana DT merupakan T hitung yaitu 1,0058, kemudian DF-nya itu adalah derajat bebas ada 9, kemudian P value-nya yaitu 0,3408. Kemudian ada alternatif hipotesis atau H1 menyatakan benar bahwa nilai tengah dari tinggi badannya tidak sama dengan 160. Kemudian dengan tingkat kepercayaan 95%, interval tinggi badannya itu berada di 155 sampai 171. Kemudian dengan sampel estimate-nya, rata-rata dari nilai X dengan nilai ragam yang tidak diketahui yaitu 163,4. Oke, mungkin cukup sekian aja yang bisa aku sampaikan mengenai uji hipotesis dan juga estimasi. Sekian dari aku, makasih yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi.